Ya baik Nadia, jadi belum ada informasi ya apakah akan dilanjutkan, apakah akan PSBL atau seperti apa. Nanti kita nantikan update-nya sesaat lagi ya sekitar pukul jam 12 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lalu selanjutnya, Nadia, bagaimana dengan update terkini terkait dengan kasus COVID-19 di Jakarta? Ya, terkait dari update COVID-19 di Jakarta terakhir, dari data yang kami lansir dari corona.jakarta.go.id, ini mencatatkan sudah ada sekitar 7.539 orang yang terinfeksi COVID-19 di Jakarta, dan juga sekitar 2.534 orang yang sembuh, sementara yang meninggal dunia adalah sebanyak 529. Rolando dan juga pemirsa, terkait dari jumlah kasus COVID-19 di Jakarta ini, memang sejumlah pakar memahami bahwa untuk menetapkan lanjut tidaknya PSBB tahap ketiga ini terbilang cukup berat. Di mana salah satu pakar yang menyebutkan adalah Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, yaitu Tri Yunis Miko Wahyono, yang menyatakan bahwasannya pada dasarnya pada dasarnya DKI Jakarta ini dianggap belum dirasa aman begitu untuk dilakukan pelonggaran. Dan selain itu, untuk penambahan kasus baru di DKI Jakarta juga terbilang belum terkontrol. Apalagi jika mengikuti syarat dari WHO terkait untuk melakukan era new normal, yaitu menggunakan kriteria epidemiologi, kemudian juga surveillance kesehatan masyarakat, serta juga pelayanan kesehatan. Dan kemudian Miko menyebutkan bahwasanya ada beberapa hal yang dianggap ini mengganjal apabila PSBB di DKI Jakarta dihentikan. Dan salah satunya adalah terkait dengan tren kasus harian, di mana untuk persyaratan umum suatu daerah dapat dilakukan pelonggaran PSBB, yaitu adanya penurunan jumlah kasus baru, yaitu minimal 50% sejak titik puncak. Dan meskipun memang selama 2 hari terakhir untuk jumlah kasus harian COVID-19 di DKI Jakarta ini terbilang cukup menurun, namun selama penerapan PSBB tahap ketiga ini untuk jumlah rata-ratanya penambahan kasus baru di DKI Jakarta ini masih berada di angka 101,6 kasus. Dan untuk syarat lainnya, ini salah satu syarat indikator wajib di ranah epidemiologi yang juga sebelumnya sudah disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Riza Patria, yaitu akan memberikan pelonggaran PSBB dan masuk ke era new normal apabila ini untuk angka reproduksi efektif atau reproduction number yang kemudian disingkat dengan RT, ini berada di bawah angka 1 selama 2 pekan. Dan angka RT sendiri ini merupakan potensi atau tingkat seseorang tertular COVID-19 dari satu orang yang sebelumnya memang sudah positif COVID-19. Sebagai contoh, apabila angka RT adalah 1, maka satu orang ini berpotensi untuk menularkan COVID-19 kepada satu orang lainnya. Kemudian apabila angka RT adalah 2, maka satu orang ini berpotensi untuk menularkan COVID-19 kepada 2 orang lainnya, dan seterusnya. Untuk itu, angka reproduksi efektif atau RT ini menentukan apakah suatu daerah ini aman untuk beraktivitas kembali walaupun dengan pembatasan yang minimal. Dan kami juga melansir data dari situs milik perusahaan analisis Big Data Bonza Teknologi Indonesia yang menyatakan bahwasanya saat ini untuk angka reproduksi efektif atau RT di Jakarta sendiri ini masih menyentuh di angka 1,01 untuk per 3 Juni 2020. Demikian, Rolando.